Selamat malam Bapak Ibu, sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, dan semua Anda yang malam hari ini bersama-sama dengan kami semua, umat Tuhan di Gereja Toraja Jemaat Batam, dalam mempersiapkan seluruh kehidupan kita untuk mengikuti ibadah atau kebaktian rumah tangga Gereja Toraja Jemaat Batam. Hari ini di hari Kamis 11 Juni 2020. Semoga malam hari ini kita semua ada dalam keadaan yang sehat, dan tentunya kita terus limpah dengan syukur untuk bersama-sama duduk bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan melalui kebaktian rumah tangga. Maka marilah kita semua mempersiapkan seluruh hidup kita bersama dengan keluarga kita untuk bersama-sama menghadap hadirat Tuhan. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa, sebab kasih-Mu besar sampai ke langit, dan kebenaran-Mu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Marilah bersama-sama kita berdiri dan memulai ibadah kita malam hari ini
bersama-sama kita melakukan kidung pujian Manis Kau Dengar. Aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allah, aku hendak bermazmur bagimu selagi kembali kita nyanyikan pujian ini sambil terus berharap biarlah Tuhan mendengarkan setiap pujian penyembahan kita malam hari ini. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allah, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Menyertaimu, salam bagimu juga. Silakan duduk kembali. Mari bersama-sama kita membuka Mazmur 43. Mazmur 43 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Ini Mazmur pujian kita yang akan kita baca secara responsorial malam hari ini. Mazmur pasal 43 ayat 1 hingga ayat yang kelima.
Saya akan membaca kalimat yang menjorok ke dalam dan Bapak Ibu jemaat sekalian membacanya untuk teks yang menjorok keluar. Mazmur 43 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku. terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Sebab engkaulah Allah tempat pengungsianku. Mengapa engkau membuang aku Mengapa aku harus hidup berkabung? di bawah impitan musuh, Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus. dan ke tempat kediamanmu. Maka aku dapat pergi ke mesbah Allah, Menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku. dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Ya Allah. Allah, ya Allahku, Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya. Penolongku dan Allahku. Amin. Mari menyambut Mazmur kita malam hari ini. Bersama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat 402 ayat 1 dan ayat yang kedua. Ku perlukan juru selamat. Kidung Jemaat 402. Ku perlukan juru selamat agar jalanku sesat. Selalu harus kurasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang. Takkan aku merendah bila Tuhanku membimbingku di dalam tenang. Sambil mempersiapkan kehidupan kita untuk mendengarkan bagian firman Tuhan, mari kita nyanyikan ayat yang kedua. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan aku merendah Bila Tuhanku membimbingku di dalam tenang. Jemaat Tuhan, mari kita bersama menyiapkan kehidupan untuk menyambut berita firman Tuhan malam hari ini. Mari kita berdoa, kita memohon bimbingan Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa. Kami memerlukan juru selamat agar dalam kehidupan ini kami tak sesat, agar kami sungguh merasakan senantiasa bahwa Tuhan hadir dalam hidup kami. Sebab ketenangan jiwa kami, ketenangan batin kami, saat kami sungguh menyadari dan menghayati bahwa juru selamat kami berjalan bersama kami dalam kehidupan ini. Dan kami percaya
di tengah situasi hidup yang kami terus jalani sampai hari ini, dalam segala tekanan bahaya COVID-19, Juru Selamat kami berjalan dengan kami semua. Dan kami sungguh merasakan Tuhan sangat dekat. Tuhan begitu mengasihi kami. Maka kami selalu bersyukur, sebab kami yakin dan percaya Tuhan Yesus menyertai kami semua. Dan malam hari ini Tuhan, kami bersama lagi hendak menyambut berita firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan menerangi setiap relung hati kami, menolong kami untuk menghayati firman Tuhan, dan tentunya memampukan kami untuk hidup menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami hari lepas hari. Maka biarlah Roh Tuhan menguasai setiap kami di rumah masing-masing atau dimanapun kami berada saat ini. Roh Tuhan menyertai kami semua. Berfirmanlah Tuhan dalam kuasa dan tuntunan Roh Kudus-Mu, kami menyambut firman-Mu malam ini. Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan, malam hari ini kita akan membaca sebagai bacaan atau bahan perenungan firman sepanjang pekan ini ataupun dalam ibadah keluarga, dalam pelayanan kita dalam gereja Toraja. Kejadian pasal 1 ayat yang pertama sampai ayat ke-31 itu bacaan utuh untuk memahami tema kita di sepanjang pekan ini yang berbicara mengenai tanggung jawab kita atau tugas kita dalam dunia sebagai orang percaya. Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 31. Namun bacaan malam hari ini saya hendak membacakan kita untuk memilih nats perenungannya dari ayat 26 sampai ayatnya yang ke-28. Saya baca mulai dari ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Amin. Sampai di situ saya membacakan firman Tuhan malam hari ini, dan saya berharap kita tetap membaca secara utuh ayat 1 sampai ayat 31 dari Kejadian pasal 1 ini, sehingga kita kembali disegarkan tentang rentetan penciptaan ataupun karya penciptaan Tuhan di bumi ini, mulai dari apa sampai kepada manusia. Dan saudara-saudara, firman Tuhan malam hari ini kita renungkan dalam tema kita di pekan ini dalam gereja Toraja, tunaikan tugasmu, Tuhan besertamu. Tunaikan tugasmu, Tuhan besertamu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, sekali lagi saya ataupun kami di rumah di Pastori Gereja Toraja Jemaat Batam mengucapkan shalom bagi semuanya, dan penuh harap dan tentu itu keyakinan kami dalam doa kita bersama, tentu kuasa dan kasih sayang Tuhan tetap menyertai kita semua di rumah masing-masing, baik yang ada di Batam ataupun di mana-mana. Dimanapun Tuhan tempatkan kita hidup, dalam keluarga, di dalam tugas pelayanan, dalam karya, saya percaya kasih sayang Tuhan tetap melimpah dalam kehidupan kita semua.
Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, saya memulai dengan menegaskan bahwa kita tidak ditebus hanya dari dosa. Itu dulu. Kita ditebus Yesus atau kita diselamatkan Yesus tidak hanya diselamatkan dari dosa, tapi kita juga ditebus untuk sesuatu. Sesuatu itu apa? Untuk menjadi murid. Kalau dalam Injil Matius pasal 28 pembacaan utama hari Minggu, kita pun diselamatkan untuk menjadi murid dan menjadi pelayan, menjadi pemberita, menjadi orang yang menjadi mitra. Mitranya siapa? Mitranya Tuhan, mitranya Allah. Untuk apa? Untuk bekerja, menyatakan segala kasih dan kebaikan Tuhan di bumi ini, dan begitu banyak tanggung jawab yang Tuhan percayakan untuk kita semua. Sehingga saudara-saudara, kehidupan orang percaya bukanlah kehidupan yang hanya dilayani. Ingat, Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Itu panggilan hidup kita semua. Maka sekali lagi saya mengatakan, kita tidak hanya diselamatkan dari kuasa dosa, tapi juga kita diselamatkan untuk berkarya, untuk melayani, untuk menjadi berkat di dalam kehidupan sebagai orang percaya. Nah, karena itu tema kita adalah tunaikan tugasmu. Siapa yang punya tugas? Siapa yang diberi tugas? Ya kita semua. Ada tugas para pendeta, ada tugas para majelis gereja, ada tugas sebagai ayah, ada tugas dari Tuhan sebagai untuk para istri, ada tugas dari Tuhan untuk anak-anak. Semua orang, tidak ada yang bebas tugas. Sesungguhnya hidup orang percaya terikat dalam semua, dalam tanda petik ya, ikatan dinas dengan Tuhan, ikatan kerja, kontrak kerja dengan Tuhan. Dan itu kita mesti kerjakan sampai akhir hidup kita. Tidak ada orang yang hidup dalam dunia ini, kalau dia anak Tuhan, kalau dia orang percaya, hidupnya hanya mau menerima tanpa melakukan sesuatu. Bukan seperti itu iman Kristen mengajarkan kita, saudara-saudara. Sekali lagi, kita diselamatkan juga untuk sebuah tugas, sebuah tanggung jawab, sebuah karya yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Tinggal bebek bobotnya masing-masing kita berbeda-beda. Tetapi prinsipnya sekali lagi, tak satu pun orang yang percaya pada Yesus bebas dari sebuah tugas atau penugasan dari Allah bagi dalam hidupnya dalam dunia ini. Nah, itulah yang ditekankan saudara-saudara dalam pembacaan kita malam hari ini. Mengapa manusia diberi tugas oleh Allah? Mengapa manusia dipercayakan semua mahakarya dari Tuhan untuk dikerjakan oleh manusia dalam dunia ini? Siapa kita? Siapa kita yang disebut sebagai mitra Allah? Biasa juga kita disebut kita adalah kawan sekerja Allah. Wow, itu terlalu istimewa bukan? Kalau dibilang teman kerjanya bupati, presiden, teman kerjanya rekan bisnis saya dan sebagainya, itu biasa. Tetapi ada yang unik, kita selalu disebut sebagai kawan sekerja Allah. Dan sekali lagi, kawan sekerja Allah itu bukan cuma para pendeta, bukan cuma para majelis gereja, tapi semua orang percaya itu kawan sekerja Allah, itu mitra Allah. Pertanyaannya adalah, kenapa kita disebut mitra Allah? Mengapa kita disebut kawan sekerja Allah? Siapa kita? Mungkin juga kita berkatakan, saya tidak mampu, saya tidak punya kemampuan untuk melayani mungkin. Saya tidak mampu untuk mimpin doa. Saya tidak mampu berdiri di depan orang-orang. Banyak alasan manusia. Banyak orang yang biasanya menolak penugasan pelayanan dari Tuhan karena memperhitungkan bahwa melihat tugas ini sebagai sebuah tugas dari manusia, tanpa memandang, tanpa menghayatinya bahwa ini tugas dari Allah.
Dan kalau itu tugas dari Allah, itu semua tanggung jawab dari Tuhan untuk kita. Jangan pernah meragukan kemampuan pada dirimu. Mengapa? Karena Tuhan sendiri yang akan memperlengkapi kita untuk mengerjakan tugas-tugas itu. Tidak ada orang yang bisa, nggak ada orang yang mampu untuk melayani, nggak ada orang yang mampu untuk melakukan sesuatu yang baik dalam dunia ini, nggak ada orang yang mampu untuk saling mengasihi, nggak ada orang yang mampu untuk saling berbagi. Pada prinsipnya kita sangat egois, sangat mementingkan diri sendiri. Tapi kenapa bisa? Kenapa mungkin manusia diutus Tuhan untuk jadi berkat bagi sesamanya? Kenapa mungkin manusia bisa menjadi sesuatu bagi dunia ini? Ya, karena kuasa Allah. Ya, karena pemberlengkapan, karena tuntunan kehendak Allah sendiri. Jadi ketika Tuhan memberi sebuah tugas pekerjaan dalam hidup kita, ingat saudara-saudara, kita tidak mengerjakannya sendiri, dan kita tidak punya kemampuan untuk mengerjakannya tanpa Tuhan sendiri yang memperlengkapi, tanpa Tuhan sendiri yang membukakan mulut kita, yang menggerakkan tangan kita, yang menggerakkan hati kita untuk melakukan semua tugas-tugas kehidupan yang Tuhan sudah percayakan pada kita. Jadi saudara-saudara, jangan pernah berpikir bahwa saya akan lari dari tanggung jawab saya karena saya nggak mampu, atau alasan-alasan lahiriah dari kita. Ingat, ini tugas ilahi, ini panggilan ilahi, ini tugas dari Allah yang setiap orang harus mengerjakannya. Saudara-saudara, pembacaan kita mengatakan, sengaja Allah menciptakan kita sebagai gambar dan rupanya. Dalam pembacaan kita disebut Allah menciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Ingat, kita tidak diciptakan menurut gambar binatang. Makanya teori evolusi yang mengatakan manusia itu turunan dari kera, bagi kita orang percaya kita tidak terima. Iman Kristen kita tidak akan pernah menerima bahwa sejarah hidup kita, lahirnya kita, nenek moyang kita, asal-muasal kita dari binatang, entah kera atau apapun namanya. Kita sangat menolak dan itu tidak sesuai dengan doktrin iman kita. Kita jelas Tuhan punya inisiatif menciptakan manusia setelah Dia menciptakan semua hal-hal lain, setelah Dia menciptakan benda-benda di langit, benda-benda di bumi, hewan, binatang, dan semua jenis tumbuh-tumbuhan Dia sudah ciptakan. Mana? Atau dalam bahasa Toraya, baru setelah itu Dia menciptakan manusia. Tak ingat, ini sangat jelas secara faktual dalam Alkitab dikatakan, baiklah kita menciptakan. Ide, inisiatif Allah sendiri menghadirkan yang namanya manusia. Sehingga sekali lagi, manusia tidak lahir dari sebuah hasil rekayasa genetika atau dari apapun namanya secara ilmu pengetahuan. Tetapi kita meyakini dalam iman, kita berasal dari Allah. Yang kedua, saudara, tetapi ingat, kita bukan Allah. Nah, itu. Kalau dibilang kita gambar dan rupa Allah, kita berasal dari Allah, tetapi kita bukan Allah. Jadi jangan membuat dirimu jadi Tuhan. Jangan suruh orang menyembah dirimu, karena engkau bukan Tuhan. Biar bagaimanapun kita berasal dari Allah, biar bagaimanapun kita disebut gambar rupa Allah, tapi ingat, kita bukan Allah. Kita bukan Allah, maka tidak satupun orang di dunia yang patut disembah. Sebab pada prinsipnya baik manusia, binatang, pohon, dan sebagainya, benda-benda itu ciptaan, tidak bisa disembah. Yang hanya bisa disembah adalah pencipta kita, Allah kita. Maka kalau juga hari ini masih banyak warga jemaat, orang-orang Kristen yang masih percaya dengan pohon-pohon bisa memberi rezeki, atau ada manusia yang bisa memberikan memalsukan uang ataupun untuk bisa menjadi jin uang kepada kita, jangan. Itu konyol dan itu tidak ada artinya. Ya, tapi sekali lagi, kita dari Allah, tapi kita bukan Allah. Yang berikut, kalau kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, itu berarti ada tanggung jawab. Pembacaan kita berkata, ketika Tuhan punya inisiatif, maksud tujuan menghadirkan manusia sehingga mereka berkuasa atas burung-burung di udara, atas ikan-ikan di laut. Tujuan kita sebagai gambar rupa Allah, kita berkuasa, kita menjadi orang disebut biasanya mandataris atau wakil Allah untuk mengelola bumi ini, mengelola alam semesta ini secara bertanggung jawab tentunya, secara santun, secara hormat, dengan penuh
tanggung jawab. Sehingga bukan cuma pelayanan antar sesama yang kita perlu perhatikan, tetapi juga kelestarian lingkungan, keindahan lingkungan, harmoni dengan ciptaan lain kita harus jaga sebagai sebuah tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Hanya kita yang diberi akal, kuliah dan sebagainya, hanya manusia. Dan kita juga diberikan tanggung jawab untuk mewujudkan rencana Allah dalam dunia ini sebagai gambar rupa Allah. Artinya kita diberi sebuah, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita diberikan karakter Allah, hakikat ilahi Tuhan karuniakan dalam hidup kita untuk membuat kita menjadi manusia ciptaan yang mulia, ciptaan yang berbeda dengan ciptaan yang lain. Supaya apa? Supaya kita bisa bekerja bersama dengan Tuhan, mewujudkan berbagai rencana Tuhan dalam dunia ini. Dan rencana Tuhan di dalam dunia ini adalah bagaimana memelihara bumi ini, berkarya dalam bumi ini, menyatakan kasih-Nya, menyatakan kebaikannya, menyatakan kerajaannya, sehingga lewat kehidupan manusia segala kebaikan Tuhan melimpah di bumi ini. Sehingga lewat kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan pun secara khusus di dunia ini orang merasakan kehangatan kasih Tuhan. Nah, itulah maksud. Jadi sesungguhnya ada sebuah fungsi, ada sebuah peran penting yang dimaksudkan oleh Alkitab ketika Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Kita tidak merupakan gambar dan rupa monyet ataupun binatang lain, tapi kita gambar dan rupa Allah. Dan karena itu kita punya sesuatu yang terlalu istimewa di hadapan Tuhan. Dan dalam diri kita, dalam pikiran kita ada begitu banyak kemampuan yang Tuhan sudah taruh. Untuk apa? Untuk bekerja, untuk melayani, untuk melakukan sesuatu agar kemuliaan Tuhan dan rencana Tuhan untuk kemuliaannya di bumi ini itu dinyatakan. Maka tidak ada sekali lagi satu orang pun yang tidak punya tanggung jawab. Saya punya tanggung jawab juga sebagai pribadi, baik sebagai seorang pendeta, juga sebagai seorang suami, juga sebagai seorang laki-laki. Tentu semua itu tanggung jawab yang harus. Ibu rumah tangga juga seperti itu. Baik tanggung jawab sebagai istri, tanggung jawab sebagai ibu, tanggung jawab pelayanan, dan macam-macam. Juga anak-anak kita juga punya tanggung jawab. Belajar, bertekun, menggapai prestasi, itu tanggung jawab anak-anak kita. Itu tanggung jawab yang harus dikerjakan oleh anak-anak kita di masa-masa sekolah mereka. Di dalam kehidupan masa muda, mereka pun punya tanggung jawab untuk bekerja, membangun masa depannya. Itu semua tanggung jawab, itu karya. Itulah cara kita menghidupi panggilan kita sebagai gambar dan rupa Allah. Maka segala sesuatu dalam firman Tuhan dikatakan kita lakukan untuk Tuhan. Ketika anak-anak kita belajar bukan hanya untuk prestasi, tapi untuk segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, mereka tidak hanya untuk mengejar nilai, tetapi lewat setiap prestasi mereka, mereka bisa membawa kemuliaan Tuhan di tengah-tengah prestasi-prestasi yang mereka raih. Sehingga kita perlu mendorong mereka untuk belajar, kita perlu memberikan fasilitas, kita berupaya harus mendukung mereka. Sebab tanggung jawab kita sebagai orang tua, itu kerja kita, tanggung jawab kita. Jadi sekali lagi, tidak ada yang bebas tugas. Semuanya kita punya tugas yang dan panggilan yang sama. Mengapa? Karena kita adalah sama-sama gambar dan rupa Allah. Biarlah di setiap kehidupan anugerah Tuhan, walaupun kita di tengah badai COVID-19, kita tetap diberi kemampuan oleh Tuhan. Ingat, badai sekalipun tidak akan pernah menghambat karya Tuhan dalam dunia. Dan saya percaya Tuhan tetap beri kita kekuatan, semangat, hikmat, jalan keluar, solusi dalam segala hal, menolong kita dalam berpikir untuk kita bisa mengatasi masa-masa ini dengan segala kemuliaan Tuhan yang sudah dinyatakan dalam hidup kita, sebab kita gambar dan rupa Allah. Tuhan tidak akan pernah membuat kita malu dalam dunia ini, sebab Dia sudah menaruh potensi karunia yang besar dalam diri kita. Tinggal kita mau pakai di dalam kebergantungan, di dalam rasa hormat kepada Tuhan. Maka mari saya mengajak kita terus jalani hidup ini, terus berdaya, penuh semangat. Saya percaya Tuhan membuka jalan, dan saya percaya kita akan diberi semangat, sukacita untuk mengerjakan tugas-tugas panggilan kita bersama-sama.
Dan janji Tuhan seperti tema kita, bahwa dalam setiap tugas dan perjalanan hidup anugerah Tuhan ini, kita akan jalani dalam penyertaan Tuhan. Sehingga jangan pernah takut bahwa engkau tidak bekerja sendiri, engkau tidak menunaikan tugasmu sendiri, tapi engkau sementara menunaikan tugas bersama dengan Tuhan sendiri. Dalam kuasanya, dalam kasih Roh Kudus, Ia menghibur, menguatkan, dan menopang kita, meneguhkan hati kita untuk mengerjakan setiap tanggung jawab kita. Semoga seluruh jemaat Tuhan, kami pun di sini terus berdaya, terus punya semangat mengerjakan tugas-tugas kita. Yakin Tuhan memberkati kita semua, karena kita adalah gambar dan rupa Allah. Amin. Maka seperti pujian kita yang kita akan nyanyikan untuk mengaminkan firman Tuhan hari ini, saya mengajak kita memuji Tuhan dari hidup pujian hidup ini adalah kesempatan. Saya kira lagu ini sangat populer, dan mari kita tidak hanya sekedar menyanyikannya, tapi kita menghayatinya dalam sebuah panggilan Tuhan, tanggung jawab dari Tuhan sebagai gambar rupa Allah. Jangan lewatkan waktu yang Tuhan beri ini. Lakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan dan rasa cinta dan kebaikanmu bagi dunia ini dengan sesama. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Dan saatnya nanti bukan berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ini sudah jadi berkat. Nah, saudara-saudara, mari kita siapkan persembahan kita. Saatnya kita akan merespon kasih Allah, lawatan Tuhan dalam hidup kita lewat persekutuan ini dengan membawa persembahan syukur kita malam ini. Nats pembimbing, mari kita dengarkan nats pembimbing kita untuk membawa persembahan kita. Firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 7. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 7. Firman Tuhan berkata, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga,
Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Mari kita bawa kehidupan kita, persembahkan hidup kita dengan segala berkat yang ada pada kita. Kita memuji Tuhan lewat pelengkap Kidung Jemaat 146 ayat 1 dan 3. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan. PKJ 146. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah cemburu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan Tuhan, agar kerajaannya makin nyata. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kita bersafaat jemaat, dan kita akan akhiri doa bersafaat kita dengan doa Bapa kami. Kita ucapkan bersama-sama. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk persekutuan malam ini. Kami percaya oleh Roh-Mu kami diingatkan, disadarkan, dan diberikan semangat untuk terus berkarya, menjadi gambar dan rupa Allah yang sungguh berarti bagi Allah di tengah-tengah dunia ini. Sehingga dimanapun kami berada, kami terus mengerjakan tugas pekerja tanggung jawab kami. Baik sebagai individu, sebagai pribadi, juga dalam rumah tangga, sebagai suami, sebagai istri, anak-anak. Kami semua punya tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan. Dengan segala anugerah Tuhan, potensi, karunia yang Tuhan sudah beri. Bahkan dimanapun, dalam karya kami, dalam pelayanan bersama dalam jemaat, dalam tugas pekerjaan di kantor, di perusahaan, di kapal, dimanapun, kami bekerja dengan penuh tanggung jawab. Karena dengan begitu, kami sementara mengerjakan tanggung jawab kami, hidup sebagai gambar dan rupa Allah. Kami mengerjakan semua dengan penuh sukacita tanggung jawab. Kami mengerjakan semua tanggung jawab ini dengan segala keyakinan bahwa Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai setiap perjuangan, setiap karya, setiap tugas kehidupan yang kami kerjakan hari lepas hari. Berkati umat-Mu Tuhan, keluarga besar Jemaat Batam, di rumah, di kapal, dimanapun mereka sementara berada. Bahkan semua umat-Mu di berbagai kota, kami disatukan dalam kesatuan tubuh Kristus malam ini. Lewat persekutuan virtual, persekutuan lewat media sosial ini. Di berbagai kota anak-anak Tuhan hadir, kami disatukan malam ini. Tuhan memberkati semua tugas dan karya kehidupan mereka semua. Sehingga dalam kehidupan kami terus merasakan penyertaan dan kehadiran Tuhan yang selalu menuntun, memberkati setiap karya dan juang kami di tengah-tengah hidup dan anugerah Tuhan yang terus kami kerjakan dalam hidup kami.
Terima kasih Bapa, berkati umat-Mu. Bagi yang sakit Tuhan, mari Engkau lawan pulihkan. Yang bergumul Tuhan, Engkau memulihkan mereka pula dari pergumulan. Mereka yang berduka Tuhan hiburkan. Dan kami berdoa dan mereka terus yang menaruh harap untuk masa depan yang lebih baik, untuk memperoleh pekerjaan. Tuhan, mari Engkau memberkati. Tuhan Allah, kami pun berdoa mereka yang tengah bekerja baik di Batam ini, di berbagai negara, para pelaut yang jauh dari kami semua, jauh dari semua keluarga, Tuhan lindungi dan sertai. Dan setiap jerih lelah anak-anak Tuhan, mereka senantiasa merasakan berkat-Mu, karena mereka pun selalu diberi kesehatan, kemampuan untuk mengerjakan semua tanggung jawab hidup mereka dengan penuh sukacita. Berkati rumah tangga anak-anak Tuhan, berkati setiap anak-anak kami pula, mereka yang sementara bersekolah, mereka yang sudah memasuki masa remaja, anak-anak muda Tuhan, dimanapun Tuhan memberkati mereka semua. Sehingga dalam kehidupan kami Bapa, kami selalu hidup tetap, hidup dalam pemeliharaan-Mu Bapa, dan kami selalu sadar bahwa kami adalah gambar dan rupa Allah yang harus menjalani hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan dan mengerjakan tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan bagi kami semua. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati persekutuan malam hari ini, memberkati persembahan yang kami sudah persembahkan bersama-sama lewat mata uang, baik yang ada di rumah masing-masing, bahkan dimanapun persembahan ini kami persembahkan. Kiranya semuanya sungguh Bapa menjadi tanda rasa syukur kami bahwa kami sebagai gambar rupa Allah yang senantiasa menerima berkat-Mu Tuhan. Tuhan memberkati juga negeri kami, bangsa kami, dunia kami, kota kami. Kami berdoa terus Tuhan, berharap kiranya sekali waktu dalam kuasa-Mu, dalam waktu-Mu, kami sungguh dipulihkan dari situasi ini. Sehingga kami tidak ragu, kami tidak dipenuhi dengan kekalutan hidup di masa pandemi ini. Kami berdoa ya Allah, kuasa-Mu marilah nyatakan kuasa pengasihan-Mu bagi kami semua. Pulihkan hidup kami di bumi ini Bapa, sehingga kami boleh terus menjalani hidup anugerah-Mu, berkarya bersama-Mu di tengah-tengah dunia anugerah-Mu ini Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati setiap upaya untuk melawan COVID-19. Apapun upaya yang dilakukan pemerintah kami, para medis dan semua relawan, para ilmuwan, semua Tuhan Engkau memberkati. Biarlah rahmat dan kasih-Mu menuntun menyertai mereka semua. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Hamba-Mu berdoa bersama dengan seluruh umat-Mu dalam persekutuan virtual malam hari ini. Dan hamba-Mu serahkan hidup mereka. Mari Tuhan, Engkau menuntun mereka, menyertai, memberkati mereka, sebab mereka adalah gambar dan rupa-Mu sendiri. Engkau bekerja, berjalan bersama dengan kami semua dalam kehidupan ini. Dengarkan doa kami Bapa, kami bersyukur bersama, kami berharap bersama. Dan kami berdoa di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang sudah mengajarkan doa Bapa kami untuk kami sekalian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita akan terus melanjutkan kehidupan kita. Kita akan mendengarkan pengutusan kita, dan pengutusan kita memberitakan segala kemurahan dan kebaikan Tuhan agar dunia ini memuliakan Tuhan lewat Kidung Jemaat 278. Kita berharap pada saat sangkakala berbunyi nantinya, ketika semuanya berakhir, ada nama kita dibacakan di hadapan Tuhan, sebab kita sudah melakukan tanggung jawab kita sebagai gambar untuk Allah. Tidak sangkakala, Tidak sangkakala menggenapkan zaman berhenti, ajar baru yang abadi menerima. Kita kan ini
membacakan nama orang tertentu. Pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Dari pagi hingga malam, dari pagi hingga malam, mari kita bekerja, mewartakan kasih Tuhan yang besar. Bila dunia berakhir dan tugasku selesai, di rumah Tuhan aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. karena itu kerjakanlah tugasmu dalam hidup ini dengan penuh tanggung jawab. Ingat, kamu adalah gambar dan rupa Allah. Terimalah berkatnya dalam menunaikan tugas dan tanggung jawabmu dalam hidup. Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita akan kembali dan terus melanjutkan hidup kita. Ibadah tidak selesai. Seluruh hidup ini adalah ibadah. Dan jangan pernah takut. El Shaddai. Karena Allah menyertai. Badai boleh ada, tapi jangan pernah berhenti tunaikan tugas kita. Tak usah ku takut.
Terima kasih kita boleh bersekutu malam hari ini dalam sebuah sukacita bersama-sama di dalam kehidupan sebagai keluarga Allah, baik keluarga Allah di Jemaat Batam, bahkan di berbagai kota, negara kita yang boleh disatukan malam ini. Terima kasih untuk kesatuan iman di malam ini. Percayalah, kamu adalah gambar Allah, dan sebagai gambar Allah, Tuhan tidak akan pernah membiarkanmu berjalan sendiri. Tunaikan tugasmu, Tuhan menyertaimu. Selamat malam, Tuhan memberkati kamu semua.